Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya yang merupakan bagian 2 yang membahas mengenai uji jenjang Wilcoxon atau uji Wilcoxon. Jika pada video sebelumnya telah dibahas mengenai apa itu uji Wilcoxon, kemudian bagaimana contoh dan prosedur pengujian hipotesis untuk uji Wilcoxon untuk sampel kecil, maka pada video yang ini akan dibahas mengenai contoh dan prosedur uji Wilcoxon untuk menguji hipotesis komparatif sampel besar. Untuk contoh yang kedua yang akan dibahas pada video ini, misalkan tetap menggunakan contoh kasus seperti pada contoh kasus 1 yang dibahas pada video sebelumnya. Hanya saja jumlah sampel yang diambil berbeda, di mana pada contoh kasus yang kedua ini diambil 120 sampel secara random. Kemudian setelah dilakukan perhitungan, diketahui misalkan tidak diperoleh pasangan data yang selisihnya 0, dan berdasarkan pengamatan juga diperoleh T-nya, atau pada video sebelumnya kita sebut dengan T hitung, sama dengan 75, di mana T ini merupakan jumlah jenjang terkecil di antara jenjang bertanda positif dan jenjang bertanda negatif. Cara untuk memperoleh atau menghitung nilai T di sini sama dengan cara atau langkah-langkah menghitung nilai T hitung pada contoh kasus yang pertama di video sebelumnya. Sehingga untuk contoh 2 masih akan menyelidiki apakah belajar sendiri dan belajar secara berkelompok berpengaruh pada tingkat kecemasan siswa dalam menghadapi ujian. Oleh karenanya, dibentuk kelompok-kelompok belajar bersama terjadwal dari 120 orang siswa yang akan menghadapi ujian. Ke 120 siswa ini diukur tingkat kecemasannya sebelum dan sesudah pelaksanaan program belajar kelompok. Dan diperolehlah data yang setelah dihitung nilai T-nya sama dengan 75. Dengan menggunakan tingkat signifikansi 1%, apakah terdapat perbedaan kecemasan siswa dalam menghadapi ujian sebelum dan sesudah dilaksanakan program belajar kelompok? Nah, karena sampel di sini merupakan sampel besar di mana N-nya adalah lebih dari 25, maka pengujian dilakukan dengan pendekatan distribusi normal dengan rumus seperti yang terlihat pada layar pada bagian ini. T di sini merupakan jumlah jenjang terkecil, di mana untuk menghitung T sama dengan cara menghitung T hitung yang telah dibahas pada video sebelumnya. Sementara untuk N merupakan banyaknya sampel yang dianalisis. Sampel yang dianalisis di sini merupakan sampel-sampel dengan selisih pasangan data tidak 0. Jika selisih dari pasangan nilai datanya sama dengan 0, maka tidak diikutkan dalam analisis. Untuk langkah-langkah pengujiannya, yang pertama merumuskan hipotesis. Untuk hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya seperti yang terlihat pada layar. Kemudian untuk tingkat signifikansi di langkah kedua, tadi pada soal ditentukan untuk menggunakan alfa sebesar 1%, sehingga pengujian hipotesis ini dilakukan dengan tingkat kepercayaan 99%. Langkah yang ketiga, menghitung nilai statistik uji. Nilai statistik uji di sini diperoleh dengan menentukan nilai Z dengan rumus seperti yang terlihat pada layar. Dari soal diketahui, jumlah jenjang terkecil antara jenjang bertanda positif dan negatif atau di sini disebut dengan T sama dengan 75. Kemudian untuk N-nya diketahui dari soal juga ada sebanyak 120 siswa yang setelah dihitung semuanya memiliki pasangan nilai data yang tidak 0. Kemudian setelah nilai T dan nilai N ini dimasukkan pada rumus, diperoleh nilai statistik uji Z atau di sini juga biasa disebut dengan Z hitung sama dengan -9,31. Langkah keempat adalah menentukan kriteria pengujian. Untuk kriteria pengujiannya bergantung pada jenis uji yang digunakan.
Karena pada contoh kasus ini menggunakan uji dua pihak, maka kriteria pengujiannya tolak H0 jika Z hitung kurang dari min Z tabel atau Z hitungnya lebih dari Z tabel. Atau dengan kata lain, H0 akan gagal ditolak jika nilai Z hitung berada di antara dua nilai seperti yang dituliskan pada bagian ini. Nilai Z tabel diperoleh berdasarkan tabel distribusi normal dengan memperhatikan nilai alfa yang digunakan. Dengan alfa 0,01 diperoleh Z tabelnya 2,58 dan di langkah sebelumnya diketahui Z hitungnya min 9,31. Karena Z hitung min 9,31 ini kurang dari minus Z tabel, yakni min 2,58, maka H0 ditolak. Langkah yang kelima, membuat kesimpulan. Setelah kita membandingkan nilai Z hitung dan Z tabel pada langkah sebelumnya, diketahui diperoleh keputusan untuk menolak H0, sehingga dengan tingkat signifikansi 1% atau dengan tingkat kepercayaan 99% dan dengan data sampel yang ada, disimpulkan terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan kecemasan siswa dalam menghadapi ujian sebelum dan sesudah dilaksanakan program belajar kelompok. Sekian pembahasan untuk video kali ini, sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.